Kamu sehat sampai pada akhirnya kamu jatuh sakit. Kamu hidup dengan pasangan yang kamu cintai sampai akhirnya sesuatu memisahkan kalian, baik itu penyakit dan lain hal sebagainya. Kamu bekerja di suatu perusahaan. Kamu nyaman. Kamu memiliki penghasilan yang pasti dan tetap setiap bulannya. Sampai akhirnya kamu diberhentikan atau di PHK. Sangat jarang sekali kita hidup sebagai manusia mau belajar untuk beradaptasi, berimprovisasi, dan menjadikan diri kita lebih kuat lagi dari sebelumnya melalui hal-hal yang tidak mudah, tidak menyenangkan, terkadang membosankan, dan seringkali menyakitkan. Dan dalam video pertama ini, saya akan membagikan metode menjadi pria yang anti-fragile yang sesuai dengan tema dari channel ini. Dimana ketika kamu mendapatkan masalah, justru membuat kamu menjadi lebih kuat, lebih baik, lebih tangguh, dan menjadi versi terbaik dari diri kamu. Yang pertama, mental tangguh dibangun dari kemenangan kecil melalui fisik. Kamu tidak akan bisa memiliki komitmen dan konsistensi jika mental kamu lemah. Coba kamu ingat berapa kali kamu melewatkan jadwal di mana seharusnya kamu berolahraga, atau kamu harus latihan, atau kamu harus belajar. Dan bagi kamu yang sudah terbiasa berolahraga, berapa kali kamu menyisakan repetisi yang seharusnya kamu melakukannya 10 reps, tapi kamu hanya melakukannya 7 kali atau 7 reps. Dan kamu berkata pada diri sendiri, it's okay, gak apa-apa, itu udah cukup, mungkin lain kali. Dan akhirnya ini membentuk karakter mental yang mudah menyerah. Semua pernah melakukan ini. Saya pun pernah melakukan hal ini. Dan tahukah kamu bahwa sebenarnya ini bukan badan kita yang tidak kuat, tetapi mental kita yang lemah. Kita seringkali berpikir bahwa mental yang kuat itu adalah bagaimana kita merespon sesuatu dalam kondisi yang ekstrim. Bagaimana kamu menunjukkan performa terbaik pada saat kamu sedang menjalani kejuaraan tertentu atau kompetisi tertentu. Atau bagaimana kamu tetap menjalani hidupmu ketika ada anggota keluarga yang pergi meninggalkan kamu. Atau bagaimana kamu berani memulai bisnis lagi setelah kamu mengalami kebangkrutan. Tidak ada yang salah dari hal tersebut. Tentu kejadian-kejadian ekstrim yang baru saja saya sampaikan akan membentuk diri kamu yang lebih berani dan mental yang lebih kuat. Tetapi bagaimana dengan keadaan keseharian kita? Mental kita itu seperti otot yang bisa kita latih untuk menjadi lebih kuat melalui kemenangan-kemenangan kecil dalam keseharian kita dalam menjalani kehidupan. Jika kamu belum pernah atau tidak terbiasa melatih mental kamu dalam kehidupan sehari-hari, pada akhirnya kamu juga pasti akan mengalami kejadian-kejadian yang tidak terduga dalam hidupmu, dan bisa jadi itu adalah pelajaran pertamamu. Bukan berarti jika kita terbiasa melatih mental kita, kita tidak merasakan apapun ketika kejadian yang tidak kita inginkan terjadi. We still human. Tetapi bagaimana kita bisa bounce back atau memantul kembali ketika hal yang tidak kita inginkan datang menghampiri hidup. Pilih 10 repetisi jika 7 repetisi sudah terlalu mudah untuk kamu lakukan. Pilih berlari 60 menit lagi jika 30 menit sudah terasa biasa dan mudah untuk dilakukan. Belajar lebih lama lagi jika ternyata 1 jam sudah tidak terasa. Buktikan pada dunia melalui kemenangan-kemenangan kecil dalam keseharian kamu bahwa kamu siap bertarung melawan kerasnya kehidupan. Poin kedua adalah mental kuat bukan soal motivasi, tetapi konsistensi. Motivasi itu berubah-ubah. Mood itu naik dan turun. Mental yang kuat itu dibangun bukan dengan menonton video motivasi setiap hari. Bukan. Mental yang kuat itu dibangun dengan membuat kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa kalian jalani sehari-hari dan menyelesaikan tantangan-tantangan dan juga distraksi yang terjadi ketika kamu menjalani rutinitas tersebut lagi, dan lagi. Mental yang kuat bukan soal siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih berani, siapa yang lebih bertalenta, melainkan siapa yang lebih konsisten. Orang yang bermental kuat membuat sistem di dalam dirinya untuk fokus melakukan hal-hal yang harus dilakukan, tidak peduli dengan bagaimanapun rintangan yang dia hadapi. Dan dari kebiasaan-kebiasaan inilah akhirnya membentuk karakter yang kuat di dalam kepribadiannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Dan terakhir, visualisasi negatif. Saya menaruh poin ini di poin terakhir dari pembahasan ini karena menurut saya ini poin yang paling penting agar kamu tetap waras ketika menjalani latihan untuk pembentukan mental yang lebih kuat. Pikirkan skenario terburuk. Ini bukan tentang kamu menjadi orang yang skeptis ataupun pesimis. Bukan sama sekali. Ini adalah alat yang bisa kamu gunakan untuk membangun mental kamu menjadi lebih kuat. Dengan visualisasi negatif, kamu akan belajar mempersiapkan diri kamu dari berbagai macam ketidakpastian yang akan terjadi dalam hidup kamu. Dan sebisa mungkin mempersiapkan yang baik dari fisik maupun mental. Lalu, bagaimana cara kamu untuk memvisualisasikan sesuatu yang negatif terjadi pada hidup kamu? Sederhananya, jika kamu adalah seorang kepala keluarga yang memiliki pekerjaan yang sangat mapan, dan kamu memiliki visualisasi negatif bahwa meskipun hal tersebut menyenangkan, meskipun kamu pada saat ini merasa aman, kamu bisa saja diberhentikan atau dipecat dari pekerjaan yang kamu miliki saat ini karena ada karyawan lain yang lebih memiliki kelebihan dibanding kamu. Dan setelah menyadari hal tersebut dan memvisualisasikannya di pikiran kamu, serta merasakan hal tersebut seolah-olah terjadi, kamu bisa mulai berpikir tentang langkah-langkah yang bisa kamu lakukan jika hal tersebut benar-benar terjadi. Entah kamu mulai menabung lebih giat untuk membuka usaha sendiri atau mempersiapkan modal, entah itu kamu mulai belajar investasi dan lain sebagainya yang tidak mungkin akan terpikirkan jika kamu tidak pernah membayangkan hal buruk tersebut terjadi di hidupmu. Hal ini juga berlaku pada aspek-aspek lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Expect the unexpected. Visualisasi negatif membuat kita lebih siap dalam menghadapi kekuatan besar dari suatu ketidakpastian yang terjadi dalam hidup ini. Visualisasi negatif membuat kita antisipasi, bersiap, mengenali, menghindari, dan lebih mengontrol emosi ketika hal tersebut terjadi di dalam hidup kita. Channel ini dibangun untuk membangkitkan kesadaran pria akan banyaknya pengetahuan yang harus digali, yang harus dicari, yang harus dipahami, dan yang harus diimplementasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi pria yang berkualitas. Thanks for watching.